Berdasarkan sejarah, keberadaan kota Tanjung Balai tidak dapat dipisahkan dengan Kerajaan Asahan yang telah berdiri 404 tahun yang lalu. Tepatnya dengan penobatan Sultan Abdul Jalil sebagai raja pertama Kerajaan Asahan di Kampung Tanjung yang merupakan cikal bakal nama Tanjung Balai pada tahun 1620. Asal-usul nama kota Tanjung Balai menurut cerita rakyat bermula dari sebuah balai yang ada di sekitar ujung Tanjung di muara Sungai Silau dan aliran Sungai Asahan. Lama-kelamaan balai tersebut semakin ramai disinggahi karena letaknya yang strategis sebagai bandar kecil tempat melintas bagi orang-orang yang ingin berpergian ke hulu Sungai Silau dan Sungai Asahan. Tempat itu kemudian dinamai Kampung Tanjung dan orang lazim menyebutnya Balai di Tanjung. Tanggal 27 Desember yang merupakan hari mangkatnya Sultan Kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda yang merupakan ayahanda Sultan Abdul Jalil yang kemudian telah dijadikan sebagai hari lahir kota Tanjung Balai yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan DPRD Kota Madia Tanjung Balai nomor 4 DPRD TB 1986 tanggal 25 November 1986. Kerajaan Asahan pernah diperintah oleh 8 orang sultan. Sultan pertama ialah Sultan Abdul Jalil yang mulai memerintah pada tahun 1620. Sedangkan Sultan terakhir ialah Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmat Syah yang memerintah hingga tahun 1933. Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmat Syah meninggal di kota Medan pada tanggal 17 April 1980. Ia dimakamkan dalam lingkup lahan Masjid Raya Tanjung Balai. Kondisi geografis, kota Tanjung Balai merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan pantai timur Sumatera Utara. Secara geografis, kota Tanjung Balai berada pada 2 derajat 58 menit 00 detik lintang utara, 99 derajat 48 menit 00 menit bujur timur, dan 0 sampai 3 m dari permukaan laut. Kota Tanjung Balai menempati area seluas 6.052 hektar yang terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan definitif. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Utara, Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung. Area kota Tanjung Balai memiliki batas-batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Asahan. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 175.233 jiwa dan pada akhir tahun 2023 sebanyak 183.636 jiwa. Teman-teman sekalian, saat ini saya berada di perbatasan antara Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjung Balai. Nah, kita nanti mengajak teman-teman secara bersama-sama kita nanti menelusuri kota Tanjung Balai. Nah, kita di awal dulu berada di titik 0 kota Tanjung Balai, perbatasan Asahan dengan Tanjung Balai. Nah, ini adalah jalan Adam Malik yang merupakan jalan pertama kali dapat menuju kota Tanjung Balai. Oke, teman-teman sekalian, kita meluncur ke lokasi. Masuk kota Tanjung Balai, kita terdapat monumen kerang. Nah, karena Tanjung Balai ini dikenal sebagai kota kerang, nah, maka di sini dibangunlah monumen kerang yang menunjukkan identik kota Tanjung Balai. Kita melanjutkan perjalanan mengelilingi kota Tanjung Balai. Saat ini kita berada di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 7 atau dikenal dengan Batu 7. Nah, kita melihat banyak bangunan-bangunan gedung yang berada di lokasi ini. Oke, teman-teman sekalian, ini masih di awal perjalanan kita di kota Tanjung Balai. Tampak di sekitar kiri kanan jalan ini terdapat pohon-pohonan. Di lokasi ini terasa sejuk dingin karena terdapat pohon-pohon yang begitu rindang berada di tepi jalan Sudirman ini.
Nah, ini adalah terminal Batu Tujuh, Kota Tanjung Balai. Masih berada di Jalan Sudirman. Kita menyaksikan tadi dari awal menuju Kota Tanjung Balai ini, bangunan-bangunan berdiri di sekitar Jalan Sudirman ini. Teman-teman, sekarang ini kita sudah berada di kilometer 6 Kota Tanjung Balai. Nah, ini adalah kantor Wali Kota Tanjung Balai yang berada di sisi kiri Jalan Jenderal Sudirman. Ini adalah pusat pemerintahan Kota Tanjung Balai, kantor Wali Kota Tanjung Balai. Terdapat beberapa perkantoran, mulai dari wali kota, kantor wali kotanya, kantor Bapeda. Begitu juga di sini di dalam juga ada kantor BK. Nah, di kilometer 5 ini terdapat ada perumahan sisi kiri, ada perumahan, dan saat ini memang Kota Tanjung Balai terjadi perkembangan pembangunan yang begitu pesat. Perumahan-perumahan banyak berdiri di beberapa tempat. Begitu juga dengan bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, bangunan usaha yang berdiri di Kota Tanjung Balai ini. Terlihat tampak aktivitas masyarakat berusaha. Nah, di sini kita lihat di tepi kiri kanan ada usaha berdagang durian, berdagang es, juga rumah-rumah makan juga terlihat pada sepanjang Jalan Sudirman ini. Begitu juga dengan warung-warung kopi. Di lokasi kilometer 5 atau Batu 5 Kota Tanjung Balai ini terdapat kantor pemerintahan Kecamatan Datuk Bandar. Begitu juga berdekatan dengan kantor camat terdapat sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Balai. Begitu juga pada sisi kiri ada Perumnas. Di kilometer 4 terdapat kantor imigrasi Kota Tanjung Balai Asahan. Ini kita berada di jalan arteri. Di sini terdapat tempat hiburan warga Kota Tanjung Balai. Nah, ini masih berada di jalan arteri. Ini juga jauh perkembangan pembangunan di sini. Sudah banyak juga tempat-tempat usaha, tempat tinggal masyarakat. Begitu juga seperti panglong, tempat hiburan berada di sepanjang jalan arteri atau jalan. Kita memasuki Kota Tanjung Balai. Di sini terdapat pada sebelah kanannya itu ada kantor PLN, dan pada sisi jalan baik kiri dan kanan terdapat pertokoan, terdapat juga tempat-tempat usaha seperti grosir,
jual alat-alat listrik, elektronik, itu juga dengan ponsel. Ada juga jual makanan dan minuman, jual pakaian, dan beragam lagi jenis-jenis usaha yang ada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini yang sudah berada di posisi kota Tanjung Balainya. Ini adalah wilayah perkotaan di kota Tanjung Balai, pusat kota. Di sini juga ada berdiri Bank Sumut, itu juga dengan sekolah dasar, dan terdapat juga ada mes Pemprov itu yang berada di sisi kanan Jalan Jenderal Sudirman ini. Itu juga dengan pusat-pusat perbelanjaan lainnya seperti Indomaret, dan di sini juga ada bangunan pegadaian, apotek, rumah sakit yang berada di sisi kiri Jalan Jenderal Sudirman ini. Dan sebentar lagi kita akan berada di ini kantor Polsek Tanjung Balai Selatan, kantor DPRD Kota Tanjung Balai, persis sebelah kirinya. Ya, kita melaju terus menuju perbatasan Kota Tanjung Balainya dengan Asahan, dan ini ada kantor Polres Kota Tanjung Balai, kantor pos sebelah kirinya, dan ada perkantoran juga dinas UKM, koperasi, dan sebelah kanan ini merupakan rumah dinas Wali Kota Tanjung Balai, dan juga pangkalan TNI Angkatan Laut yang ada di Kota Tanjung Balai ini. Dan dari sini sekitar 100 meter lagi kita akan menuju perbatasan Kota Tanjung Balai yang nanti dipisahkan dengan sungai. Terdapat jembatan yang dikenal dengan jembatan Tabayang. Nah, ini sudah memasuki jembatan Tabayang. Kita akan menuju Kabupaten Asahan, persisnya Seik. Kita akan menuju Seik Kepayang Barat, tepatnya Desa Seinangka. Itulah awal mula menuju Kabupaten Asahan. Inilah Titi Tabayang. Kita melihat keindahan alam, kita melihat sungai, dan terdapat kapal-kapal nelayan yang bertambat berada di sungai-sungai ini. Teman-teman, kita sekarang berada di Jalan Asahan, Kota Tanjung Balai. Kita nanti akan menuju ke Pasiran. Kita di sana nanti akan bersantai sejenak dulu, menikmati indahnya alam Kota Tanjung Balai. Ini adalah Jalan Asahan. Di sini Jalan Asahan terlihat bangunan-bangunan lama masih berdiri kokoh yang digunakan oleh warga kita untuk menjalankan usaha perdagangan eceran pengolahan ikan.
kita sudah sampai di lokasi Pasiran, dan ini adalah vihara yang berdiri di sekitar lokasi ini, dan di depan terdapat balai Ujung Tanjung. Ujung Tanjung, dan ini dijadikan oleh masyarakat Kota Tanjung Balai tempat rekreasi. Nah, ini adalah Balai Ujung Tanjung sebagai tempat rekreasi.
Kita sudah sampai di lokasi, kita sudah sampai ke tujuan di Pulau Baswesan. Kita akan naik ke atas menuju pulau yang ada saat ini, yang akan dikembangkan sebagai tempat rekreasi. Di Pulau Baswesan, oke, ini kita naik ke atas. Nah, ini saat sekarang dalam tahap pembangunan untuk penataan beberapa titik untuk dijadikan nantinya sebagai tempat rekreasi ya. Masih dalam tahap renovasi. Nah, lokasi ini memang cocok sebenarnya dijadikan sebagai potensi wisata Kota Tanjung Balai, mengingat berada di tengah-tengah sungai dan memang membentuk sebuah pulau. Teman-teman sekalian, dari perjalanan panjang kita tadi, sekarang kita sudah berada di Pulau Baswesan, Kota Tanjung Balai. Nah, inilah lokasi Pulau Baswesan itu, yang mana lokasi ini akan direncanakan menjadi tempat wisata, tempat rekreasi, baik itu masyarakat Kota Tanjung Balai maupun dari luar Kota Tanjung Balai bisa datang kemari. Nah, oleh karena itu, pemerintah kota saat ini sedang menggalakkan bagaimana Pulau Baswesan ini bisa terwujud nanti menjadi wilayah wisata yang alamnya indah dan tempatnya nyaman, asri, dan bisa dirasakan pengunjung menikmati indahnya alam yang ada di lokasi ini.
makanan ya.